Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati PLT Sekjen Kemendagri, Bapak Dr. Haji Swajar Diantoro, kemudian PLH Kepala Balitbang Kemendagri, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo, PLH Dirjen Keuangan Daerah, Pak Fatoni, Agus Fatoni, segenap Dewan Juri yang tidak pada kesempatan ini tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kepada paparan yang telah disiapkan. Baik, mohon izin kami akan memulai langsung. Ya, jadi Jawa Timur ini memiliki jumlah penduduk 40 juta dan jumlah penduduk usia produktifnya ini kalau didefinisikan 15 sampai 64 sekitar 70-an%. Artinya tantangan terbesar bagi provinsi kami adalah bagaimana menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Dari sisi struktur ekonomi dapat kita lihat bahwa 30,23% yang warna orange kemerah-merahan itu adalah industri. Jadi penyumbang terbesar industri. Ini logis karena memang dengan penduduk 40 juta dan luas wilayah 48.000 km persegi, ini daerah yang luar biasa padat. Sebagai ilustrasi, Malaysia dengan penduduk 30 juta itu punya luas kurang lebih 3 kali lipat dari Jawa Timur. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa memang Jawa Timur sebagaimana provinsi lain di Jawa memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dan oleh karena itu kita mau tidak mau memang harus mendorong nilai tambah dari sektor industri, disusul perdagangan 18,28% yang warna kuning di grafik bawah. Barulah pertanian ada di kisaran 12,37%, dan ini pun naik karena kondisi COVID yang menyebabkan sektor industri dan perdagangan mengalami penyusutan. Nah, dari seluruh sumber ekonomi ini 57% ditopang oleh KUMKM. Inilah sebabnya ini menjadi salah satu fokus kita. Dari sisi pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai menunjukkan tanda pemulihan. Sejak triwulan kedua dan ketiga kita tumbuh positif, bahkan triwulan 1 pun pertumbuhannya minus 0,4 itu sudah mendekati 0 sebenarnya, artinya sudah mendekati angka positif. Dari sisi IPM kita mengalami kenaikan yang cukup konsisten, salah satunya disumbang dari angka pendidikan yang terus meningkat karena adanya kebijakan yang berkaitan dengan penambahan bantuan biaya operasional ke SMA dan SMK, sehingga beban SPP bisa dikurangi bahkan dihilangkan untuk sekolah-sekolah negeri. Dari sisi kemiskinan, kita mengakui bahwa sejak terjadinya COVID, ada peningkatan kemiskinan, namun sudah ada penurunan kemiskinan lagi dari periode sebelumnya. Ini artinya sudah ada tanda-tanda rebound. Lanjut. Nah, kembali kepada IGA, tahun 2020 kami memang sudah meraih predikat sangat inovatif, namun di 2021 ada progres yang sangat signifikan. Pertama, dari jumlah inovasi yang dilaporkan tumbuh menjadi 192. Nah, bukan saja melaporkan inovasi, video yang menjadi penunjang dari keseriusan kita berinovasi, sosialisasi kita untuk mendorong adanya penerapan yang lebih luas dan masif, ini semuanya sudah memenuhi, 192 juga. Nah, rata-rata kematangan kita juga meningkat, jadi dari 55 yang memperoleh kematangan berdasarkan 20 indikator, sekarang menjadi 131. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan kematangan? Di antaranya ada dua, yaitu berkaitan dengan komitmen dan juga berkaitan dengan kuantitas. Jadi dari sisi komitmen memang ada penguatan untuk menerbitkan SK penerapan oleh kepala daerah atau oleh kepala OPD terkait. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa ini memang kita laksanakan bukan sebagai kosmetik, tapi benar-benar sebagai bagian dari bisnis proses masing-masing perangkat daerah. Dan selain itu juga memang dari tim inovasi, diantaranya juga Balitbang, ini aktif sekali melakukan BIMTEK kepada OPD-OPD, sehingga mereka bisa benar-benar memastikan inovasi itu bukan saja menjadi ide yang baik, terdokumentasi, tapi juga terlaksana dan diterapkan dengan lebih efektif. Dan ini juga diperkuat dengan adanya pendekatan partisipatoris, setiap OPD bisa langsung mengentry ke sistem, mendapatkan user login. Nah, juga tingkat partisipasi dari 33 perangkat daerah sekarang menjadi 42 dari total 64. Nah, bentuk inovasinya kurang lebih komposisinya sama, kita fokus ke pelayanan publik, tapi juga ada di tata kelola pemerintahan. Di luar dari 192 yang dilaporkan, masih banyak inovasi lain yang masuk tahap uji coba dan inisiatif. Lanjut. Nah, kita mendorong inovasi bukan saja karena inovasi adalah bagian dari komitmen misi Khofifah Emil, yaitu tata kelola pemerintah yang bersih dan inovatif, tetapi juga kita melakukan pemetaan masalah-masalah yang perlu dijawab dengan inovasi. Apa saja pemetaan masalah tersebut? Lanjut.
Dari sisi tata kelola pemerintahan tentunya kita memiliki Nawa Bakti Satya. Jadi ada 9 bakti. Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas, Jatim Kerja, Jatim Akses, dan seterusnya. Nah, tata kelola pemerintahan masuk ke kategori Jatim Amanah. Kita percaya bahwa good governance ini menjadi salah satu prasyarat penting. Dari sisi sumber daya manusia, kita ingin mendorong tadi angka partisipasi kasar, kualitas pendidikan kita. Kemudian dari sisi sosial budaya, ini berkaitan dengan Jatim Harmoni di dalam Nawa Bakti Satya atau 9 bakti tadi. Kita ingin mendorong juga adanya minat seni budaya, dan juga dari sisi pemberdayaan masyarakat dan desa, ini adalah bagaimana kita memastikan partisipasi sampai ke institusi desa yang mendorong gotong royong masyarakat. Nah, ini kita petakan masalahnya ada pada kelembagaan ekonomi masyarakat desa ini, bagaimana supaya bisa lebih profesional lagi. Nah, di sisi ekonomi banyak sekali ini pemetaan masalahnya, karena memang tentunya hari ini tantangan pembangunan adalah ekonomi, mulai dari sisi kualitas SDM, mutu-mutu produk kita, daya saing UMKM, pengelolaan wilayah pesisir, kemudian juga pelayanan perizinan, dari sisi kehutanan dan lain sebagainya, termasuk perluasan kesempatan kerja. Jadi memang harus diakui bahwa kebijakan ekonomi memang mendominasi, karena tadi kita harus mendorong penciptaan kesempatan kerja. Lanjut. Nah, ini 4 pilar bagaimana IPTEK diintegrasikan, karena inovasi tanpa IPTEK hampir sangat sulit kita dorong kalau tanpa IPTEK. Role model, kita ingin agar Jawa Timur di tingkat Pemprov ini menjadi role model. Bagaimana kita meminta masyarakat untuk berbasis IPTEK kalau pemerintahnya tidak. Yang kedua adalah tentunya bagaimana kita mengintegrasikan strategi itu di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kemudian bagaimana kita mendorong quadruple helix, kemitraan, dan juga membangun kultur IPTEK melalui berbagai ajang-ajang apresiasi dan insentif bagi pelaku inovasi. Sepanjang COVID-19, kita telah bermitra dengan banyak sekali inovator-inovator untuk solusi-solusi teknologi yang bisa bermanfaat bagi kesehatan dan membangun kedaulatan sektor kesehatan ke depannya. Lanjut. Ini contohnya beberapa program kita kolaborasi misalnya dengan Amazon Web Services, dengan International Council for Small Business, dengan perusahaan swasta seperti Gojek, foundation seperti Sampurna, dengan Gapura Digital, bahkan dengan Bloomberg Philanthropies, dengan Astra International misalnya. Ini contohnya untuk apa? Astra International adalah untuk pengembangan SMK yang bisa mendorong teaching factory misalnya. Ini difasilitasi oleh Astra International di Pacitan. Lalu untuk Sampurna dan juga ini mendorong adanya pengembangan produk-produk UMKM. Harvard University dan Bloomberg membantu salah satu Science Technopark untuk mengembangkan produk Atsiri, termasuk dengan Mitra Ayu sebagai mitra dari produk Atsiri. Lanjut. Nah, pada intinya kita menitik beratkan pada ekosistem, karena pada sejatinya ekosistem yang tepat akan melahirkan dorongan untuk inovasi. Dari mulai kebijakan dengan instruksi gubernur, siapa yang mau jadi eselon 2 dan 3 harus ada gagasan inovasinya. Nah, kita ada corporate university di BPSDM yang juga fokus bagaimana mendorong inovasi-inovasi. Lalu ada kompetisi dan wadah inovasi yang kita lakukan. Di Balitbank ada Innotech Award yang juga menyasar masyarakat, bukan saja pemerintah. Lalu Kofablik kepada inovasi sektor publik. Dan ini ada screenshot Siska, Sistem Informasi Inovasi Sekolah. Karena tentunya banyak sekali insan-insan, guru, kemudian kepala sekolah, bahkan juga murid sekalipun yang punya inovasi. Tetapi kadang inovasi kalau nggak di-entry nggak bisa menjadi knowledge database. Nah, ini yang kita lakukan sehingga terciptalah inovasi di 3 kategori tersebut. Lanjut. Nah, dari sisi tata kelola, dari sisi inovasi yang kita dorong tadi konsisten dengan pemetaan masalah yang konsisten dengan RPJMD dan visi misi itu sendiri. Contoh tata kelola pemerintahan kita ada SIAKIP, Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, yang mana ini memang mendorong betul bagaimana proses penyusunan kinerja instansi publik oleh biro organisasi ini bisa diwadahi, ya, dan masyarakat pun bisa ikut melihat bagaimana kinerja dari instansi publik ini. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat dan desa, Klinik BUMDes sudah mendapat apresiasi di tingkat nasional sebagai salah satu award, karena tadi kelemahan dari BUMDes ini adalah expertise. Nah, inilah yang kita suntik expertise ini dengan kemitraan, membangun captive revenue, misalnya dengan mereka menjadi agent dari layanan-layanan BUMN seperti perbankan, pos, dan lain sebagainya, sehingga ada tentunya utilisasi manajemen BUMDes yang lebih efektif, ya.
Nah, kemudian sosial budaya, Dolen, dongeng online, ini dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, karena memang itu dia, Dinas Arsip Perpustakaan pun ingin mendorong budaya literasi di publik, dan ini harus kita integrasikan dengan kenyataan bahwa kita bukan lagi menambah koleksi buku di perpustakaan, tetapi kontennya yang menjemput masyarakat. Ini yang dilakukan dalam Dolen. Dari sisi sumber daya manusia, kita punya Omah Teva Teaching Factory yang kita kembangkan di SMK-SMK. Inilah yang kemudian berkontribusi kepada bagaimana kita berprestasi di ajang-ajang kompetensi siswa vokasi yang kita lakukan di tingkat nasional. Ini pada dasarnya adalah Teaching Factory ini memperkuat kesempatan bagi siswa-siswi SMK atau vokasi untuk kemudian bisa ikut merasakan mengerjakan sesuatu yang real. Ya, nah disinilah Teaching Factory ini, misalnya kami baru dari Ponorogo, ada teknisi-teknisi, dia bisa mencari konsumen yang membutuhkan perbaikan, misalnya mobil atau motor. Tetapi kalau harus dibawa ke bengkel, dibawa kemana? Nah, mereka ada Teaching Factory di SMK tersebut, bisa dibawa ke sana. Jadi ada kayak semacam kalau sekarang cloud kitchen atau co-working space, ini bukan hanya untuk yang kerja di sektor digital, bahkan teknisi pun juga punya co-working space dalam bentuk bengkel bersama. Lalu IBLK ini salah satu inovasi kita yang kita dorong untuk bisa electrify balai latihan kerja, karena pada kenyataannya apalagi dengan COVID ini reskilling menjadi sangat penting, dan BLK ini harus bisa bertransformasi untuk beroperasi lebih sinergi dengan teknologi digital. Lalu ada early warning system di rumah sakit haji, sehingga respon time dalam pelayanan rumah sakit haji yang dikelola provinsi ini menjadi lebih baik. Nah, ini sekedar ilustrasi dari 6 ilustrasi. Kami dari 192 tidak mungkin kita jelaskan semua, tapi kita bisa melihat benang merahnya antara problem identification, antara misi dan visi, kemudian juga bagaimana ekosistem tersebut menumbuhkan insentif dan juga fasilitasi untuk inovasi ini berjalan. Lanjut. Nah, dari sisi ekonomi dan keuangan daerah juga underwater restocking. Nah, ini contoh sesuatu yang sudah dapat penghargaan tingkat internasional. Kenapa kok kita masukin lagi? Karena ini continuous innovation. Ini sudah diintegrasikan dengan adanya wisata berbasis ekoturism, sehingga efektivitas dari underwater restocking bukan saja menjaga ekosistem, tapi menjadi sumber sustainable income bagi masyarakat yang tadinya, contoh di Bangsering, mereka itu ngelemparin fish bomb, dan sekarang justru mereka malah menjaga betul jangan sampai ada dirusak habitat itu. One Pesantren One Product sekarang sudah masuk ke dalam Android apps, dan total visitor sudah mencapai 500.000. Jadi bukan hanya di launching, tapi juga ada tingkat kegunaan. Samsat 4.0 masuk 5 Outstanding Achievement Award. Ini end-to-end menggunakan QR code, sehingga prosesnya tidak lagi bolak-balik. Kan seringkali ada elektronik, tapi kenyataannya masih ada manualnya. Yang ini sudah full, sehingga bagi yang mau bayar pajak sampai pengesahan, itu tidak perlu sama sekali berurusan langsung datang ke kantor pemerintah, karena bisa melalui smartphone, dan QR code itu bisa diakui. Ini kerjasama dengan Samsat Kepolisian, dan menjadi salah satu unggulan kita. Lalu kehutanan, karena wilayah kita 30-40% adalah kawasan hutan, sertifikasi ini juga harus dipermudah supaya pelaku sektor kehutanan ini bisa menjadi lebih terinsentifis, ya. Kemudian elektronik klinik kekayaan intelektual Kelitbangan, dengan Dirjen Haki kita juga sudah mendorong klinik Haki. Ada 5 kantor Bakorwil di Jawa Timur, subwilayah, dan masing-masing menjadi salah satu menjadi klinik Haki yang ditraining langsung oleh Dirjen Haki, sehingga inovasi dan iptek ini berkembang. Lanjut. Ini waktunya tinggal. Nah, baru saja ini anyar, masih baru sekali. Kita juga mendorong replikasi inovasi. Nah, sebagai contoh tadi, inovasi Samsat yang bisa online end-to-end dengan QR code, itu sudah mulai dicontoh di Kalimantan Timur, sebagai contoh. Kemudian juga untuk underwater restocking, itu di kabupaten kota yang punya wilayah pesisir, seperti di Tuban, juga sudah mulai mencontoh. Jadi, inovasi ini punya efek replikasi yang sudah terbuktikan. Nah, baru saja kemarin disaksikan Menpan, ada 5 kepala daerah yang sudah berkomitmen akan mereplikasi inovasi-inovasi yang sudah kita database-kan. Ini termasuk Malang, Pacitan, Sampang, Sidoarjo, dan Wali Kota Madiun. Nah, kemudian kita juga ada SK Gubernur Jawa Timur yang melakukan fokus pada penerapan. Jadi artinya jangan sampai inovasi ini hanya untuk ajang lomba atau untuk sekali-sekali, tetapi harus terintegrasi ke dalam bisnis proses. Nah, melalui SK yang diterbitkan tahun ini 2021, kita sudah mendorong penerapan inovasi daerah
Provinsi Jawa Timur. Nah, demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu tim penilai inovasi Government Award tahun 2020, Bapak Ibu pejabat Kementerian Dalam Negeri yang hadir, pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu pada hari ini dalam rangka paparan kepala daerah nominator penerima IGA tahun 2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran serta tim penilai yang telah menetapkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam nominator penerima IGA tahun 2021. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kami mohon izin untuk menyampaikan secara singkat beberapa hal terkait inovasi daerah di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai luas wilayah 91.592 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 8,3 juta jiwa serta tersebar di 17 kabupaten kota. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan lembaga kelitbangan daerah menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan perkembangan global, yaitu 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah siap bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA berdasar raperda yang telah ditetapkan. 2. Sains Teknopark dikembangkan berbasis pertanian dan peternakan. 3. Inkubator bisnis dan teknologi melakukan pendampingan terhadap UMKM dengan meluluskan wirausaha baru. Dan yang keempat, Kebun Raya Sriwijaya sebagai pusat riset, edukasi, dan wisata. Beberapa strategi yang telah diterapkan untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan, yaitu 1. Inovasi tidak harus canggih, namun harus dapat menjawab kebutuhan real di lapangan secara merata dan masif sehingga berdampak nyata untuk masyarakat. 2. Membentuk mental inovator melalui 4S. S yang pertama yakni setiap orang dapat menjadi inovator. S yang kedua, setiap masalah menjadi peluang inovasi. S yang ketiga, setiap solusi harus sinergi. 4. Setiap inovasi konkret hasilnya. 3. Menciptakan budaya inovasi dan menganugerahkan penghargaan bagi inovator. Tahun 2020 diberikan kepada 87 inovator. 4. Inovasi daerah diatur dalam dokumen perencanaan dan regulasi sebagai payung hukum. Nilai indeks inovasi daerah berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri nomor 100/4672 tahun 2020 sebesar 24.062 dengan kategori pemerintah provinsi sangat inovatif. Pada tahun 2021, kami telah menginput sejumlah
267 inovasi pada aplikasi IGA. Inovasi daerah yang ada kami diseminasikan melalui program inovatif, yaitu One Day, One Innovation, yang ditayangkan setiap hari dengan inovasi yang berbeda-beda. Capaian tersebut didapat melalui proses yang sistematis, penuh kebersamaan bersama seluruh perangkat daerah, sesuai dengan urusan dan tupoksinya dimonitor langsung oleh gubernur. Seluruh inovasi adalah unggulan. Dalam kesempatan ini kami akan tampilkan beberapa contoh. 1. Inovasi unggulan urusan lingkungan hidup. Si pakar hutan atau songket. Kita memakai nama songket ini agak lebih familiar di lidah masyarakat. Sistem operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu. Kondisi lingkungan Sumsel beresiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena banyak lahan gambut. Bencana kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan berulang. Dengan penerapan inovasi si pakar hutan atau songket ini, penanggulangan kebakaran hutan dapat lebih mudah dicegah dan diatasi karena 1. Informasi titik panas bersifat near real time dan up to date. 2. Proses koordinasi antar lembaga dalam pengambilan keputusan semakin mudah, lebih cepat, dan makin akurat serta terintegrasi. 3. Penggunaan sumber daya lebih efisien dan efektif. Total kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni 727.100 hektar. Turun menjadi 950 hektar pada tahun 2020. Aplikasi ini telah diinstal lebih dari 10.000 kali. 2. Inovasi urusan infrastruktur atau SIIKON, Sistem Informasi Infrastruktur Konektivitas. Pada awalnya kegiatan infrastruktur masih bersifat parsial dan belum terintegrasi ke sistem sehingga sulit menentukan skala prioritas penanganan atau bersifat sporadis. Dengan menerapkan inovasi ini, maka 1. Diketahui kondisi jalan dan wilayah secara time series. 2. Tergambar jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota yang perlu diperbaiki, bahkan sampai dengan jalan desa atau jalan yang dikelola oleh institusi lain seperti jalan perkebunan, jalan di wilayah tambak yang sangat luas, juga jalan-jalan yang seharusnya masih tanggung jawab developer, yakni di perumahan. 3. Penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. 4. Meningkatkan kualitas monitoring, kondisi jalan mantap, ini sudah dampaknya. Kondisi jalan mantap tahun 2018 baru berkisar 61,22%. Dan menjadi pada tahun 2020 bisa meningkat sampai dengan 90,02% karena monitoringnya dan pengerjaannya efektif. Bapak Ibu, tim penilai yang sangat saya muliakan, manfaat penerapan inovasi di Sumatera Selatan antara lain, 1. Digitalisasi, sehingga pelayanan publik dan tata kelola menjadi lebih baik, transparan, dan mudah diakses.
2, penyederhanaan birokrasi sehingga pelayanan lebih cepat. 3, peningkatan kualitas SDM. 4, peningkatan pasar atau layanan. 5, pengembangan alat teknologi. Penerapan berbagai inovasi daerah tentunya berkontribusi terhadap pencapaian peningkatan kinerja makro Sumatera Selatan. Secara nyata, meningkatkan nilai indeks inovasi daerah Sumatera Selatan yang terus meningkat. Alhamdulillah, tahun 2018 7.477, tahun 2019 7.477, dan tahun 2020 24.062. Bapak Ibu, tim penilai yang saya hormati, demikian beberapa contoh yang dapat kami sampaikan dari 267 inovasi yang kami ajukan untuk dinilai. Selanjutnya kami mohon izin menampilkan video 2 menit terkait penerapan inovasi daerah Sumatera Selatan. Lebih kurang, mohon maaf, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi Sumatera Selatan tahun 2018-2023 adalah Sumsel maju untuk semua. Pembangunan harus merata, berkeadilan di 17 kabupaten kota dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan harus dirancang dan dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi, dan inovatif. Secara kelembagaan, OPD di Sumatera Selatan sudah saya tuntut tentang inovasi-inovasi per lembaga. Sejak tahun 2020, Gubernur Sumatera Selatan telah berinovasi untuk menggelar Malam Anugerah Inovator yang memberikan penghargaan kepada 87 orang inovator yang berasal dari berbagai unsur. Untuk mendiseminasikan inovasi dan teknologi tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan podcast melalui channel YouTube One Day One Innovation yang tayang setiap hari dengan inovasi yang berbeda. Acaranya sendiri aja ini sudah inovatif, yang mendorong inovasi terus dilakukan. Beberapa inovasi unggulan antara lain SIP-Nian, aplikasi sistem perencanaan pertanian, pembangunan pertanian menjadi prioritas Sumatera Selatan. Aplikasi Songket, deteksi secara real-time titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan, di mana Sumatera Selatan termasuk wilayah yang merupakan resiko tinggi kebakaran hutan karena banyak lahan gambut. Prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang telah berhasil meningkatkan jalan mantap tahun 2020 sebesar 90,02% dari 61,22% di tahun 2018. Hal tersebut tidak lepas dari perencanaan dan pelaksanaan yang tepat sasaran melalui inovasi SIIKON. Aplikasi Giwang memudahkan akses penyebarluasan informasi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif di Sumatera Selatan yang tidak kalah dengan daerah lain. Mudah-mudahan juga akan menjadikan Sumatera Selatan ini sebagai daerah yang menjadi wadahnya para inovator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari PLH Kepala BPP dan seluruh pihak yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, izinkan saya dalam kesempatan ini mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan presentasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, NTB adalah provinsi yang terdiri dari 2 pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa, dan lebih dari 370 pulau kecil yang biasa disebut dengan Gili, yang terdiri dari 10 kabupaten kota, yang mana setiap kabupaten kota ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa
baik dari potensi alamnya, potensi kerajinannya, dan potensi ekonominya. Untuk inovasi memang menjadi satu hal yang betul-betul kami perhatikan di dalam pembangunan di pemerintah Provinsi NTB, terutama berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang kita alami 2 tahun ini. Jadi beberapa kebijakan pemerintah Provinsi NTB dan mewujudkan inovasi diwujudkan di dalam perda-perda yang ada dan juga peraturan gubernur serta instruksi gubernur. Perda nomor 3, kemudian 2018, kemudian Perda nomor 2 2021, Pergub nomor 29 2018, instruksi gubernur nomor 50/13/06 KUM 2021 dan juga SK Gubernur pada tahun 2020. Nah, inovasi daerah Provinsi NTB, alhamdulillah di 2021 ini kita menginput 80 inovasi dan inilah grafik kekuatan indeks inovasi daerah di tahun 2021, di mana hasil kreatif dan infrastruktur serta kecepatan bisnis proses ini menjadi hal-hal yang menonjol. Jenis inovasinya berbagai hal, diantaranya adalah digital, non-digital, dan teknologi. Seperti ini skemanya, di mana 26 digital, non-digital 32, dan teknologi 22. Nah, di dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi, ada 4 hal ini yang sungguh-sungguh kami kedepankan. Yang pertama adalah tentunya inovasi, karena kami berpikir tidak akan mungkin kita bisa mengejar ketertinggalan tanpa melakukan satu terobosan-terobosan dari berbagai hal. Kita lakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi. Kemudian yang kedua adalah sinergi dan kolaborasi. Karena pemerintah sendiri juga tidak akan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan, sehingga sinergi dan kolaborasi ini menjadi hal penting yang betul-betul kita kedepankan, yang mana sinergi dan kolaborasi ini dengan berbagai pihak. Kalau kita berbicara pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan desa. Begitu juga dengan TNI, Polri, dan seluruh stakeholder, private sector, dan lain sebagainya. Sinergi dan kolaborasi ini kami pandang menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk mencapai goal-goal kita di masa pandemi ini. Gitu, kita wujudkan dengan berbagai program yang kita lakukan berbasis desa. Ada desa wisata, kemudian juga ada revitalisasi posyandu sebagai pusat edukasi berbasis dusun, juga sistem informasi desa, yang mana sistem informasi desa ini sangat memudahkan pelayanan berskala desa. Begitu juga yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi. Jadi kami sadar betul di masa pandemi ini, waktu untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat itu betul-betul terpangkas ya. Kita tidak bisa langsung bertatapan muka, apalagi di awal-awal pandemi di 2020, sehingga di pemerintah Provinsi NTB ini betul-betul memanfaatkan teknologi dari berbagai sektor kehidupan. Salah satu contoh adalah untuk meeting saja kita tidak menggunakan Zoom, kita tidak selalu menggunakan Zoom, tetapi kita menghasilkan seperti Zoom meeting yang namanya Smeton yang tidak berbayar, yang kita gunakan di lingkup pemerintah, dan itu kapasitasnya sampai dengan 100. Itu kita lakukan sehingga efektivitas untuk pertemuan-pertemuan itu tetap tidak menurun, tetap bisa dilakukan pertemuan-pertemuan melalui teknologi dan itu tidak berbayar. Kemudian juga Samsat Delivery, kemudian NTB Care. NTB Care ini adalah bagaimana komunikasi masyarakat dengan pemerintah on time, real time, secara langsung melalui teknologi. Jadi masyarakat bisa menyampaikan apapun keluhan, masukan, dan lain sebagainya, dan langsung direspon oleh seluruh OPD, dan ada batas waktunya untuk merespon, itu tidak boleh berlama-lama. Dan ini bekerja sama dengan 10 kabupaten kota agar bisa terespon dengan baik di 10 kabupaten kota. Ada Lestari juga, aplikasi Lestari ini untuk pengelolaan lingkungan hidup.
di NTB, karena salah satu misi kita juga adalah asri dan lestari, sehingga pengelolaan lingkungan hidupnya menggunakan aplikasi ini. Jadi edukasi mengenai lingkungan hidup juga kita lakukan melalui aplikasi ini. Siaga NTB ini untuk bencana. Jadi untuk pemahaman tentang kebencanaan, apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana, promotif, preventif, kuratifnya, kemudian pihak-pihak yang berkontribusi untuk itu semua ada di aplikasi Siaga NTB. Ini belajar dari bencana yang terjadi di gempa 2018 dan juga pandemi COVID-19. Kemudian ada NTB Mall juga, ini adalah sarana yang kita gunakan untuk pemasaran seluruh produk-produk NTB yang sudah terkurasi secara online. Dan ini luar biasa perkembangannya, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang kami sangat sadari teknologi sangat bermanfaat di masa pandemi untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan normal, bisa berjalan dengan baik. Kemudian pemanfaatan barang produksi sendiri, karena industrialisasi ini menjadi salah satu program unggulan kami, di mana kami menekankan agar apa yang kita gunakan di NTB ini semaksimal mungkin adalah produksi daripada NTB sendiri. Salah satunya program bansos kami di NTB itu tidak membagikan uang, tetapi membagikan hasil daripada produksi NTB yang namanya JPS Gemilang. Jadi JPS Gemilang itu adalah produk-produk UMKM NTB yang kita bagikan sebagai bansos kita, entah itu gula, entah itu beras, entah itu minyak goreng, kemudian produk-produk lain. Nah, jadi 4 inilah yang kami laksanakan di NTB, sehingga alhamdulillah di masa pandemi ini kondisi NTB masih bisa terkendali dengan baik. Beberapa inovasi yang akan kami sampaikan di sini dari 80 inovasi yang kami input, ya tidak mungkin juga waktunya cukup, tapi di sini ada beberapa hal yang kami anggap penting untuk kami sampaikan. Salah satunya adalah masalah desa wisata. Kita mengetahui NTB ini luar biasa indah, luar biasa subur dengan potensi alam yang luar biasa di 10 kabupaten kota, sehingga kami mendorong terbentuknya desa wisata. Dan alhamdulillah desa-desa sangat bergairah untuk menjadikan desanya menjadi desa wisata. Dengan desa wisata ini, seluruh aspek akan terdongkrak, baik dari aspek ekonomi, bagaimana penguatan BUMDesnya, ekonomi kreatifnya, kemudian juga dari aspek pendidikan juga, ya bagaimana masalah pendidikan sangat menjadi diperhatikan karena akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat dari seluruh dunia. Kemudian juga dari sisi kesehatannya juga pasti akan diperhatikan, lingkungan apalagi, SDM begitu juga ya, kemampuan SDM juga otomatis akan digenjot, sehingga dengan melalui desa wisata ini secara tidak langsung akan menggenjot pembangunan di seluruh bidang berbasis desa, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya lingkungan, termasuk juga kesetaraan gender dan lain sebagainya. Karena kita tahu target daripada desa sekarang juga SDGs, tidak saja kabupaten kota, provinsi, tapi desa juga targetnya SDGs. Itu, sehingga inilah yang kami kembangkan 99 desa wisata, tapi sesungguhnya yang fokus dibina oleh Pemprov itu 99, tapi sesungguhnya lebih daripada itu jumlah desa wisata yang ada di NTB. Kemudian desa wisata ini juga berbagai karakteristiknya, ada yang menonjolkan alam, ada yang menonjolkan persawahan, kemudian juga ada yang menonjolkan hasil kreatif, kebudayaan, dan lain sebagainya, memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian selain itu juga di bidang kesehatan kami juga menggagas yang namanya revitalisasi posyandu, karena kami sadar betul begitu banyak permasalahan yang disebabkan karena kurangnya edukasi, sehingga kami memandang penting edukasi ini harus dilaksanakan dari hulu. Hulu itu berarti dusun. Posyandu ini ada di setiap dusun di seluruh NTB dan seluruh Indonesia. Jadi inilah yang kami dorong untuk
terrevitalisasi menjadi pusat edukasi berbasis dusun. Tidak saja mengedukasi masalah kesehatan, tapi juga masalah-masalah sosial. Sehingga kita bisa tumpangkan edukasi tentang literasi keuangan, kita bisa tumpangkan edukasi tentang narkoba, kita bisa tumpangkan edukasi tentang lingkungan, kita tumpangkan berbagai edukasi yang memang penting di dusun tersebut. Nah, alhamdulillah perkembangannya sangat baik. Sudah lebih daripada 85% dari posyandu yang ada di NTB ini sudah menjadi posyandu keluarga. Jadi kalau di NTB posyandunya bukan posyandu KIA yang melayani bayi dan ibu hamil saja. Di NTB posyandunya posyandu keluarga, dia melayani seluruh warga dusun. Jadi di situ ada posyandu KIA, posyandu remaja, posyandu lansia, dan posbindu. Jadi lengkap, setiap dusun itu ada 4 jenis posyandu yang melayani seluruh dusun. Sehingga kalau misalnya permasalahan stunting juga kita sadari tidak hanya masalah gizi tapi juga lingkungan, jadi bisa diedukasi secara komprehensif. Industrialisasi. Industrialisasi ini seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana agar semua yang kita hasilkan di NTB ini ada added value-nya, jangan sampai mentah-mentahnya keluar. Jadi harus kita olah ada pengolahannya di NTB supaya added value itu bisa kita dapatkan di NTB, membuka lapangan kerja, manfaatnya juga lebih besar untuk masyarakat NTB. Ini kami sangat genjot, apalagi di masa pandemi ini, untuk diketahui untuk untuk pengecekan antigen, pengecekan rapid test. Nah, rapid test itu pun kami menggunakan produk NTB sendiri. Jadi NTB ada rapid test yang antibody maupun antigen yang dihasilkan oleh PT Hepatika di NTB. Kemarin kami baru bekerja sama dengan Indofarma untuk scale up. Ini hasil daripada NTB, namanya Entram. Jadi selama ini pengendalian COVID di NTB ini menggunakan rapid antibody dan rapid antigen produk NTB setelah kita berhasil menghasilkan Entram. Nah, alhamdulillah ini bisa mengendalikan COVID di NTB dan kami sangat bangga ya dengan produksi NTB ini karena kualitasnya tidak kalah dengan rapid antigen maupun rapid antibody yang kita impor. Begitu juga dengan kendaraan listrik ya, begitu banyak yang dihasilkan oleh anak-anak muda NTB ternyata sudah bisa menghasilkan sepeda listrik ya, dan ini juga PR kami ke depan bagaimana men-scale up ini. Begitu juga dengan industri kreatif dan lain sebagainya. Intinya bagaimana produk-produk NTB kita hargai, kita gunakan, dan bagaimana terus-menerus kita tingkatkan kualitasnya untuk kemudian juga bisa di-scale up. Sehingga contohnya seperti Entram, kami tidak hanya gunakan, tapi ke depan bagaimana Entram bisa digunakan di seluruh Indonesia dan bahkan juga bisa diekspor keluar. Nah, ini yang kami tunjukkan adalah untuk motor listrik ya. Jadi yang dihasilkan di NTB ini hasil daripada re-engineering SMK juga, dan hasilnya luar biasa baik karena semangat daripada penghasil motor listrik ini menjadi sangat besar ya untuk menghasilkan barang yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Kemudian ada inovasi Samsat Delivery juga. Jadi pendapatan kita juga di NTB kita genjot dengan inovasi di masa pandemi ini, utamanya adalah dengan inovasi Samsat Delivery. Jadi kita tidak menunggu orang datang untuk membayar pajak, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk jemput bola, ya kita yang mendekatkan diri pada konsumen, ya sehingga alhamdulillah ini sangat-sangat bermanfaat untuk memudahkan proses kita mendapatkan PAD di masa pandemi. Jadi itulah hal-hal yang bisa kami sampaikan. Berikutnya untuk Geotrust Management, ini adalah yang sudah habis Ibu. Habis waktunya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syada la ilaha illallah wa syada Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Sekjen Mendagri
dan kemudian juga Bapak Dirjen di Kemendagri yang hadir dalam kesempatan ini, dan Ibu Moderator, dan juga para juri yang hadir yang akan memberikan masukan-masukan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Sumatera Barat dan untuk mempresentasikan sekaitan inovasi-inovasi yang telah kita hadirkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, pertama kami akan sampaikan tentang gambaran umum Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya adalah sekaitan pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 memang kita minus 1,6%. Dan kemudian juga IPM kita 2020 yaitu tidak berbeda dengan 2019, yang kita bisa mempertahankan. Dan kemudian inflasi kita bisa kita kendalikan tahun 2020 dibandingkan 2018. Dan kemudian tahun 2020 pengangguran terbuka kita dari peningkatan karena dampak daripada COVID tentunya, dan juga penduduk miskin di Sumatera juga bisa ditekan dibandingkan dengan tahun 2018. Dan perlu diketahui bahwasanya distribusi PDRB kita di Sumatera Barat dominan itulah kaitan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kemudian setelah itu adalah perdagangan besar dan eceran, dan beberapa sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan khusus adalah tim juri, bahwasanya kita di Sumatera Barat kaitan dengan langkah-langkah untuk mendorong inovasi, kita sudah siapkan regulasi kita, samping peraturan perundang-undangan dan juga permen, maka kita sudah siapkan dengan Perda nomor 20 tahun 2015, dan kemudian alhamdulillah juga Perda kita nomor 6 tahun 2021 ini sangat erat sekali kaitannya dengan program unggulan kita untuk inovasi ini. Dan kemudian juga peraturan gubernur nomor 62 tahun 2018 sampai berapa SK yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Dan untuk memperkuat dan kemudian menjamin seluruh OPD di pemerintah provinsi, maka kami membuat perjanjian dengan SKPD. Ketika mereka sukses, kita berikan reward, dan ketika mereka belum sukses, maka tentu akan ada evaluasi dan sebagainya, teguran. Dan terbukti dari peningkatan inovasi kita dari tahun sebelumnya, sehingga tahun 2020 ya alhamdulillah kita, atau 2018 kita nomor 3, masuk 3 besar, dan kemudian 2019 juga begitu, dan tahun 2020 ini kita masuk 6 besar. Kemudian insya Allah tahun 2021 ini akan lebih baik dari yang sudah kita peroleh sebelumnya. Mohon doa Bapak Juri, dan kemudian juga kepada kita semua. Dan alhamdulillah juga dengan adanya beberapa produk yang kita lakukan dan komitmen, maka inovasi kita terjadi peningkatan. Ya, untuk pelayanan publik ini yang paling banyak ini dari OPD. Ini berarti OPD Sumatera Barat sangat senang melayani publik ini, Bapak Ibu. Sehingga peningkatannya, inovasinya, dan kemudian juga tata kelola pemerintahan, dan kemudian juga inovasi daerah yang lainnya. Selanjutnya, tentu dengan adanya inovasi ini, bagaimana rakyat Sumatera Barat bisa kita sejahterakan. Inilah harapan dan keinginan kita. Dan mudah-mudahan dengan sejahteranya masyarakat Sumatera Barat, ya, secara bertahap, mudah-mudahan kami bisa berkontribusi untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Ada beberapa inovasi yang kita hadirkan dan kita presentasikan sesuai dengan permintaan panitia pada kesempatan ini. Yang pertama adalah inovasi kaitan dengan kebaharuan. Ya, dan alhamdulillah inovasi kita ini menyikapi COVID-19, jadi akan memberikan kemudahan-kemudahan, dan sementara COVID bisa kita kendalikan. Yaitu inovasinya adalah Toko Tani Indonesia Center (TTIC), yaitu dengan gelar pangan murah menghadapi pandemi. Nah, di sini kebaharuan yang kita hadirkan adalah itu adanya kerja secara online, dan kita bekerja sama dengan Gojek, ya, dan dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan kemudian mendistribusikan pesan permintaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Nah, tujuannya dampak yang kita harapkan adalah itu terputusnya mata rantai penyebaran COVID ketika terjadi kerumunan masyarakat pada gelar pangan murah
secara konvensional. Jadi dengan adanya TTIC dan secara online yang kita hadir pada hari ini, maka oleh sebab itu kerumunan dan kemudian berkumpulnya banyak orang bisa kita minimalisir. Nah, manfaatnya masyarakat bisa dapat harga di bawah harga pasar, dan kemudian juga gelar pangan murah di bawah 50% ya, dalam rangka untuk recovery ekonomi akibat dampak COVID. Ini yang pertama TTIC di sini dengan ada nilai kebaharuannya. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu yang kita sebut dengan SIP Pasti 19, yaitu Sistem Informasi Perizinan Produktif dan Aman COVID ya 19. Dan kebaharuan yang kita hadirkan di sini adalah yaitu mendatangi ya. Jadi petugas kita mendatangi nelayan yang membutuhkan fasilitas perizinan. Kita mengetahui masa nelayan kegiatan mereka untuk mencari kehidupan mereka di laut, dan kemudian setiap hari mereka turun, maka oleh itu kita berikan kemudahan kepada mereka dengan kita mendatangi, dan sekaligus juga tentu juga mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan alhamdulillah realisasi dari SIP Pasti 19 ini terpeningkatan yang luar biasa dari masyarakat nelayan kita yang mengurus perizinan, yaitu tahun 2019 ya itu 495, 2020 itu 512, tahun 2021 meningkat lebih banyak lagi. Artinya kita memberikan kemudahan dan masyarakat merespon secara baik dalam rangka mereka mengurus perizinan. Tentu memberikan dampak kepada kita semua, itu memudahkan proses dan kemudian nelayan tidak mengalami kendala dalam kegiatan melaut. Mereka bisa mengurus perizinan yang mereka perlukan, ke laut pun mereka tetap bisa mereka lakukan. Selanjutnya, inovasi kita sekaitan kemanfaatan, yaitu yang inovasi yang kita hadirkan namanya Niche Lamas, mitigasi dengan camar laut berbasis masyarakat. Ya, kita mengetahui bahwasanya permasalahan pantai, nelayan yang selama ini terjadi rob dan lain-lainnya, maka oleh itu kita hadirkan inovasi ini, yaitu guna untuk mengurangi degradasi ekosistem pesisir laut dan sumber daya alam, kerawanan bencana alam, dan kemudian pencemaran laut dan pesisir. Dan alhamdulillah dengan adanya Niche Lamas ini, maka memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat kita dan juga lingkungan di sana. Yang pertama, ekologi, mencegah terjadi abrasi. Jadi abrasi bisa kita kurangi. Kemudian menahan kuatnya angin bagi kemungkinan nelayan, menjadi ruang terbuka hijau, sehingga ibu-ibu bapak ini bisa berteduh di bawah dan kemudian menjadi tempat wisata. Dan juga memberikan dampak ekonomi yang juga cukup luar biasa. Ada kawasan ekowisata, lapangan kerja, penghasilan masyarakat, dan kemudian menghasilkan pendapatan di daerah, kemudian jiwa gotong royong, dan masyarakat tumbuh rasa memiliki dan kesadaran lebih baik untuk menjaga dan merawat lingkungannya. Nah, selanjutnya inovasi yang kita hadirkan sekaitan dengan keterbukaan informasi, ya, itu yang kita sebut inovasinya adalah pelayanan Smart PPID, ya, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan PPID bagi PPID pembantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PPID utama kabupaten kota di Sumatera Barat, ya, dengan menggunakan aplikasi OnSmart berbasis Android. Nah, jadi dalam hal ini terjadinya integrasi dengan nomor induk kependudukan, ya, database di Dukcapil, dan kemudian terintegrasi dengan seluruh PPID pembantu, itu OPD dan kabupaten kota. Ya, jadi kita mengintegrasikan di seluruh Sumatera Barat, ya, dan sehingga memang masyarakat atau pemohon informasi akan mendapatkan notifikasi dari setiap DP yang telah dipublikasikan di web PPID. Jadi dari OPD kita masuk di sistem ini, dan kemudian juga dari kabupaten kota juga masuk, sehingga masyarakat mengakses juga akan lebih mudah, sehingga keterbukaan dan kemudian informasi publik bisa diakses oleh masyarakat, tinggal mereka mengakses Smart PPID. Nah, kemudian yang selanjutnya inovasi yang kita hadirkan adalah kaitan dengan mudahnya replikasi dan aplikatif
Untuk ini kita menghadirkan Pak Gubernur, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Mohon maaf. sudah direplikasi oleh Bupati, Wali Kota, dan kemudian juga pihak-pihak rumah sakit, dan bahkan sekarang ini dari beberapa provinsi juga, diantaranya adalah ada Bali, NTB, dan kemudian rumah sakit, dan kemudian juga Polda Sumatera Barat. Nah, dengan adanya abon ini akan lebih cepat. Kenapa? Karena memang terkait dan terintegrasi dengan e-kinerja, dan kemudian juga tersinkronisasi dengan ITPP. Jadi ini ada penilaian TPP, dan kemudian kita juga bisa akan menyerahkan berapa TPP yang akan diserahkan kepada pegawai kita di Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya adalah kaitan pelayanan publik, itu namanya inovasi bahagia. Ya, inovasi ini kita hadirkan adalah untuk memberikan dampak, untuk memberikan hal yang positif kepada ibu pasca operasi seksen kaisariah, yaitu yang tujuannya menurunkan angka keluhan yang dirasakan oleh ibu selama masa nifas dengan persentase keberhasilan mencapai alhamdulillah 97% dari jumlah pasien ibu pasca bersalin. Dan kemudian yang terakhir ya, itu adalah pelayanan publik. Ya, inovasi kita sekaitan dengan LASA namanya, yaitu pada instalasi informasi sekaitan dengan obat-obat yang memiliki yang bentuknya sama ataupun juga labernya mirip-mirip. Maka dengan adanya LASA ini, maka kita berikan manfaat kepada pasien, kepada masyarakat, mudah untuk akan obat, menekan angka kesalahan pengambilan obat, kemudian waktu tunggu obat juga lebih singkat, kepuasan pasien juga meningkat, dan dampaknya ya, angka komplain menurun, dan kemudian kepuasan pelayanan meningkat, dan kemudian human error-nya juga menurun. Jadi kita dengan LASA ini juga memberikan kebaikan dan hal yang memudahkan untuk masyarakat. Untuk lengkapnya, Ibu Moderator mohon izin kami akan memutarkan video. Ini Michel Lamas yang kita lakukan, yang dulunya, nah sekarang bisa menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Dan juga bisa berekonomi bagi masyarakat setempat. Dan bisa didapatkan dengan harga di bawah pasar. Dan kemudian secara online ini Gojek bersama kita. Buku sakunya, Ibu Moderator. Dan alhamdulillah, Ibu Moderator, itu pelayanan Smart PPID kita itu yang terbaik di Indonesia, nomor 1, Ibu Moderator. Di nomor 1 kita optimis juga ini yang terbaik nih untuk inovasi kita yang kita tampilkan. Terima kasih, mohon maaf lebih terkurang, kalau ada yang kurang berkenan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya diberitahu waktunya 15 menit, jadi saya akan manfaatkan 13 menit untuk presentasi dan 2 menit untuk video. Kita mulai slides-nya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Jawa Barat adalah provinsi terbesar, penduduknya saja kurang lebih hampir 50 juta orang, ya, hampir 1/5 penduduk ada di Jawa Barat. Oleh karena itu, tantangan kami tentunya di era pandemi adalah masalah kesehatan. Walaupun pandemi, alhamdulillah indeks kesehatan naik, juga ekonomi sudah bouncing membaik, sumber daya manusia IPM juga naik, dan kualitas lingkungan hidup juga naik. Jadi walaupun di daerah krisis, angka-angka indeks saya kira alhamdulillah naik Bapak Ibu. Berikutnya, saya itu sering mengadakan lomba inovasi Bapak Ibu terhadap dinas-dinas di Jawa Barat setiap tahun. Jadi kalau ada sekitar 30-an unit kerja di Jawa Barat, ya saya memanen 30-an inovasi yang saya berikan penghargaan. Jadi apa yang dilakukan Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri, saya lakukan di level Jawa Barat. Nah, kami selama 2019-2020 sudah merilis ada 57, alhamdulillah sangat produktif. Ada 9 inovasi daerah, ada 12 inovasi pelayanan publik, dan ada 36 inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Yang akan kami presentasikan, tidak mungkin 57-nya, kami akan cukup menampilkan 7 inovasi unggulan Jawa Barat. Yang pertama, Bapak Ibu, selama COVID, kami mensatu-pintukan manajemen COVID dalam aplikasi salah satu yang terbaik di Asia Pasifik yang kita sebut dengan Picobar. Di dalamnya ada 32 layanan. Kalau dulu minta data, minta oksigen, mau nyumbang, itu seliweran rumit, minta tes COVID, minta macam-macam. Nah, 32 pintu itu kita satukan dalam satu aplikasi. Walaupun kita tahu di level nasional, urusan vaksin aplikasinya berbeda, urusan data juga terkait siapa yang divaksin berbeda, pelacakan aplikasinya beda. Di Jawa Barat kami simplifikasi Bapak Ibu, cukup dengan satu aplikasi apapun urusan COVID-nya. Sudah terdownload dan digunakan aktif oleh 6 juta user, dan ini juga kami lakukan Vicon dengan kota Melbourne, sempat ada rencana sudah direplikasi di level lokal maupun internasional. Kemudian penghargaan tentunya kami dapatkan juga, walaupun itu bukan tujuan kami adalah melayani masyarakat. Kita masuk di top 21 inovasi pelayanan publik, dan di level internasional tahun lalu kita masuk kategori award di Asia Pasifik untuk digital transformation, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami punya aplikasi bisa menemukan ASN yang malas bekerja, Pak. Ya, kalau dulu susah, sekarang kita punya namanya tunjangan remunerasi kinerja, kira-kira begitu. Jadi orang yang malas tidak malas ketahuan, orang yang absen tapi absennya produktif atau absennya tidak produktif itu juga akan ketahuan. Yang produktifnya efektif sesuai target pimpinan atau yang produktifnya asal-asalan semaunya dia juga akan ketahuan. Nah, dengan begini kita bisa mengukur produktivitas melalui 4.0 ini, sehingga yang kerjanya produktif amplopnya akan tebal, yang mereka kerjanya tidak produktif, malas akan ketahuan dan amplopnya tipis ya. Ini saya inovasikan sejak lama dan sudah direplikasi oleh Sekretariat Negara, dan sekarang dalam proses kerjasama dengan 5 kota dan 2 provinsi terkait bagaimana aplikasi canggih ini secara 4.0 bisa secara adil memberikan remunerasi berdasarkan pelacakan dari komputer dan pelacakan dari sistem digital kami. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, 1000-an PNS ketahuan selama ini dapat gaji tapi bolos kerja, malas kerja, sekarang tidak lagi, dan semua berlomba-lomba memastikan 4.000 menit ya per bulan itu bisa dipenuhi, sehingga mereka harus membuktikan tiap jam 4 sore
semua ASN Jawa Barat harus mengisi TRK ini dan membuktikan. Orang yang tidak bekerja, Bapak Ibu, tidak bisa membuktikan, tidak bisa melampirkan apa yang dia kerjakan. Apakah notulen rapat, apakah foto, dan sebagainya. Orang yang bekerja tentunya bisa. Dan TRK ini bisa menemukan dinas mana yang kelebihan beban kerja. SDM sedikit, bebannya banyak, dan bisa menemukan mana yang kerjanya sedikit, SDM-nya berlebihan. Sehingga membantu kami pimpinan untuk meratakan secara adil SDM di Jawa Barat. Inilah salah satu akar dari kami mendapatkan penghargaan merit system terbaik di Indonesia, mengalahkan provinsi, daerah, dan kementerian lembaga melalui inovasi. Yang ketiga, Bapak Ibu, kami sangat fokus pada ekonomi keumatan. Kita punya program One Pesantren One Product. Setiap tahun 1000-an pesantren kita berikan konsep ini dan mayoritas menggunakan ekonomi digital. Jadi ada pesantren misalkan di Ciwidey selama COVID, income-nya 3 kali lipat karena berhasil mengumpulkan produk pertanian di desanya, dijual di supermarket online Alifmart milik pesantren. Nah, itulah yang menjadi salah satu contoh sehingga tahun 2019 sampai 2020 ada 1.500-an pesantren, 2021 ini 1.000, mudah-mudahan di masa depan pesantren di Jawa Barat fokus pada pendidikan keumatan tapi juga bisa mandiri dengan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan yang kita dampingi melalui ini. Yang terbaik Bapak Ibu setiap tahun kami kirim ke Turki, dan ini sudah direplikasi di Kabupaten Jombang, di Jawa Timur juga ada rencana, beberapa provinsi, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Selatan, itu rencana sedang dimatangkan. Nah, di foto berikut adalah kita kirimkan yang terbaik ke Turki, sehingga produk-produk pesantren ini sudah mendunia dengan berbagai, ada yang teknologi, ada yang pabrik sabun, pabrik roti, pabrik lampu dalam skala kecil, dan diminati oleh pasar dunia. Insya Allah dengan begini, pesantren di Jawa Barat tidak ada lagi berada di garis-garis kemiskinan yang kadang-kadang juga mengundang potensi radikalisme kalau terjadi kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, isu ekonomi keumatan kita selesaikan secara konsisten. Kemudian yang berikutnya adalah kami punya inovasi namanya Jabar Future Leaders, Pak. Jadi setiap minggu, Bapak Ibu, ajudan saya itu ganti-ganti, ya. Minggu lalu ajudan saya 2 dari Jawa Tengah, kemudian ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Jadi saya membuka lowongan agar anak-anak muda terbaik melihat langsung kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, sehingga dalam seminggu mereka mendampingi saya untuk ikut kegiatan saya, menemani saat menemui pendemo, mendengarkan saya memberikan sharing, bagaimana ngambil keputusan sulit saat rapat, turun belusukan, hujan-hujanan ke lapangan, dan lain sebagainya, sebagai bekal agar suatu hari kalau mereka menjadi pemimpin di masa depan, mereka belajar dalam 7 hari itu langsung bagaimana decision making proses itu diambil. 2019, 4.000 pendaftar se-Indonesia, terpilih 30, 2020 4.000-an juga, terpilih 42, dan 2021 naik Bapak Ibu, pendaftar pemuda seluruh Indonesia ada 11.000, terpilih 22 peserta. Dan sekarang juga sudah direplikasi, saya arahkan ke kota-kota kabupaten, termasuk di Sumatera Barat juga. Jadi bayangkan kalau ada 500 kepala daerah mengadopsi program ini, kita ini sebenarnya sedang berinvestasi kepada 500-an anak-anak muda, kali mungkin 20-an, ya 2000-an, yang suatu hari adalah investasi kita menjadi calon-calon pengganti kami. Mungkin 20 tahun lagi ada yang jadi gubernur, wali kota, semua. Nah, saya buka akses itu, karena pemimpin, salah satu pemimpin ciri yang baik harus juga menyiapkan, melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya yang baik. Nah, berikutnya, ini kegiatan-kegiatannya, jadi ada yang menjadi ajudan normal, rutin, tapi ada yang ajudan mingguan. Kami latih dulu dalam pelatihan selama seminggu,
protokoler, ilmu lain-lain, dan seterusnya. Berikut. Ini ada videonya. Ajudan sekarang, Jadi waktu kita ada ajudannya program adalah ajudan gubernur atau Jabar Future Leader ya, tiap 7 hari pemuda-pemuda terpilih se-Indonesia menjadi ajudan gubernur Jawa Barat. Giliran hari ini istimewa, ini ajudan-ajudannya datang dari Jawa Tengah. Coba kenalan namanya. Ya, saya Meita dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saya Aldila dari Semarang. Ya, mudah-mudahan mereka belajar 7 hari kepemimpinan, mendampingi saya menjadi ajudan yang bersemangat. Coba Anka, hormat, gerak. Baik, gerak. Please, gerak, please. yang berikutnya adalah Citarum, Pak. Citarum ini dulu dijuluki sebagai sungai terkotor sedunia, Pak. Nah, alhamdulillah dengan pengendalian teori pentahelix ABCGM dalam 3 tahun yang tadinya kami target dari cemar berat ke cemar sedang, Bapak Ibu, sekarang sudah cemar ringan, ikan-ikan yang punah muncul lagi, anak-anak kampung berenang lagi. Saya diminta Pak Jokowi kemarin ke Glasgow di COP26, kita presentasi ini, keunggulannya 2, kita gunakan teori kolaborasi dengan TNI Polri terlibat, ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government media, dan juga sistem digital, Pak. Jadi di mana ada pencemaran, sistem comment center kita akan tahu di mana ada potensi banjir, comment center kita akan ngasih warning, sehingga sekarang kita replikasi di semua krisis-krisis lingkungan, konsep pusat data informasi koordinasi ini berbasis 4.0 melengkapi konsep kebersamaan atau kolaborasi kearifan lokal Indonesia. Direplikasi di sungai lain, akan direplikasi oleh Banten, dan saya meyakini kalau Citarum yang dulunya terkotor sedunia bisa bersih, maka sungai-sungai lain juga insya Allah bisa bersih dengan inovasi ini. Tinggal di copy paste saja. Berikutnya, kami meyakini masa depan ekonomi juga ada di desa, sehingga para lulusan universitas kami masukkan dalam inovasi program namanya Patriot Desa. Nah, Patriot Desa ini ada sekitar 377 lulusan perguruan tinggi, kami kirimkan ke desa-desa, tugasnya 1, membuat perusahaan di desa. Kalau pulang-pulang nggak bikin perusahaan, saya anggap gagal. Ya, jadi sehingga suatu hari konsep ekonominya adalah tinggal di desa, kemudian rezeki kota, bisnis mendunia. Kemudian kita edukasi selama 45 hari tentang semangat kerakyatan, semangat inovasi, semangat kepemimpinan, sehingga mereka melebur dengan masyarakat, dan akhirnya ini juga akan direplikasi oleh Provinsi Jawa Timur, sehingga mereka lah patriot-patriot yang akan mengubah ekonomi desa kami, karena selama setahun mereka tinggal, bekerja, membangun ekonomi desa dalam kendali kami, sehingga melahirkan sebuah ekonomi desa. Kemudian terakhir, kami punya inovasi mobil serbaguna, Bapak Ibu, disebut Maskara, mobil aspirasi kampung juara, karena dulu komplainnya Bapak Ibu, mobil desa itu suka diambil kepala desa dan keluarganya. Nah, sekarang kami rubah, mobilnya itu mobil rakyat, ya. Kalau dibuka bisa sewa buat kawinan, dangdutan, bisa nonton bola dan sebagainya, bisa ngangkut alat-alat pertanian, bisa ngangkut penumpang kalau sakit atau meninggal dunia, dan kami berikan kepada desa yang sudah statusnya mandiri atau bintang 5, sehingga memotivasi desa-desa untuk naik kelas dari desa-desa yang biasa menjadi desa-desa yang sangat luar biasa. Nah, kami pesan mudah lewat e-katalog, tapi desainnya saya sendiri yang mendesain. Dan yang lucu Bapak Ibu, sekarang di desa-desa Jawa Barat dipakai untuk vaksinasi karena mobil serbaguna ini kayak transformer, dan sering dipakai untuk akad nikah. Jadi ketimbang akad nikah di masjid, ternyata mereka lebih senang tinggal menikah di atas mobil ini. Saya kira itu. Nah, ini contohnya, ada yang akad nikah di mobil itu, sekarang kami pakai vaksin untuk kemana-mana, dipakai jualan kopi di desanya, dipakai angkutan warga dan seterusnya. 1 menit lagi Pak Gubernur. Ya, saya selesai Bu, dan berikutnya adalah 2 menit video, silakan.
Masih ada video Pak, waktu kita habis, tinggal 1 menit lagi. Ya Bu, ini lagi diklik sebentar. Denyut perekonomian melambat. COVID yang membatasi ruang gerak menyebabkan aktivitas ekonomi berkurang atau bahkan ada pula yang hilang. Tidak berpenghasilan atau berkurang membuat daya beli turun drastis. Situasi jadi pelik dan rumit. Tapi kami tetap tangguh dan tumbuh setelah dihantam pandemi. Kami berdiri dan siap melompat dengan lahirkan inovasi. Demi kesejahteraan masyarakat, membuat kantung-kantung ekonomi di pondok pesantren sebagai fondasi. Pesantren adalah kawasan candra di muka yang dapat berkontribusi dalam membangun peradaban dan memulihkan kesejahteraan. Karena itulah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat membuat OPOP, One Pesantren, One Product, program inovatif yang dirancang untuk membangun kemandirian pesantren agar dapat berdaya secara ekonomi. OPOP membantu pesantren dalam hal pelatihan, pendampingan, dan membantu memilih komoditi yang dapat diserap pasar. Hadir lapangan kerja menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan. Bayangkan, apabila seluruh pesantren dapat berdaya secara ekonomi, maka memulihkan ekonomi dan membangun sebuah masyarakat yang madani bukanlah sebuah mimpi. Tren make up sekarang banyakin bedak. Dengan bulu mata kuat, tahan cuaca dan udara. Dengan One Pesantren, One Product, ekonomi umat juara insya Allah akan tercapai. Waktu tempat. Ya, baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kita semua. Yang saya hormati para Bapak Ibu sekalian, tim penguji yang kami hormati, ya, termasuk itu Pak, salah seorangnya dosen saya Pak Triyododo yang saya hormati, ya, dan juga dari Kemendagri. Saya hormati sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya dengan teman-teman tim kami di sini, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Dan ini adalah ruang untuk kami, para daerah, untuk berkreasi, saya kira, membangun semangat juang dari teman-teman sekalian dalam berinovasi. Perlu saya hormati, saya mohon izin, saya langsung saja. Pertama, pada hari ini kami memilih inovasi dengan judul inovasi mendorong pemulihan ekonomi daerah dalam mitigasi dampak pandemi COVID-19. Pertama, saya ingin melihat dulu gambaran tentang Jambi, Bapak sekalian, bahwa provinsi Jambi ini termasuk provinsi yang kecil, Bapak sekalian, dan kita baru punya penduduk itu 3,5 juta. Kemudian Jambi juga kalau kita lihat ya, majukan aja deh. Ya, ini saya mohon izin Bapak sekalian, kami ingin melihat bahwa Jambi pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga ini cukup baik. Terakhir itu 5,91 ya, 5,91 di triwulan 3 ini. Alhamdulillah kita terbaik nomor 2 di bawah Bangka Belitung, Sumatera. Ini adalah pertanda bahwa pasca COVID ini insya Allah ekonomi Jambi akan bangkit, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian juga kami juga melihat bahwa tingkat kemiskinan Jambi juga naik karena COVID, mungkin banyaknya resign, kemudian juga ini ada kemiskinan terjadi. Tetapi di sisi lain kita juga terjadi tingkat pengangguran terbuka kita menurun, alhamdulillah. Nah, ini artinya ketika kondisi ekonomi kita sedang sulit, maka teman-teman kita bangkit mungkin untuk melawan miskin itu, maka mereka bekerja tidak menganggur. Alhamdulillah ini agak berbanding ya, satu sisi kemiskinan meningkat,
satu sisi penganggurannya turun gitu, alhamdulillah. Lanjut, ini PM kita. Nah kemudian inovasi unggulan kita ini pertama, kita sudah punya perda tentang inovasi daerah, yaitu Perda Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2020 tentang pengarahan inovasi di daerah. Ini 2019 kita mencoba untuk mengirimkan 60 inovasi, dan 2020 91, 2021 ini kita kirimkan 127 inovasi yang kita kirim ke Jakarta. Kemudian inovasi yang kami himpun dari hasil kerja teman-teman kami di OPD ini, maka muncullah 3 inovasi, ada 5 inovasi yang kami anggap cocok kondisi hari ini, dan ini sudah diadopsi oleh Kemendagri. Yang pertama adalah, lanjut. Nah, ini inovasi kami, tentu yang kami hormati, tim penyidik yang kami hormati sekalian, bahwa teman-teman kami nakes di rumah sakit umum melihat bahwa seiring dengan COVID yang meningkat kemarin, bahwa ternyata melahirkan banyak sampah-sampah luar biasa, sampah plastik yang banyak ini. Nah, kalaulah kita selama ini jadi limbah, nah limbah ini kalaulah bukan dijual ya, orang mengangkut limbah ini kita bayar malah ya dengan biaya cukup besar. Nah, mereka malah mencoba di tengah kondisi pandemi ini, sampahnya menumpuk, mereka manfaatkan, mereka cacah plastik ini, nah lalu jadi mereka gunakan ya, sehingga menjadi limbah yang bernilai ekonomis luar biasa. Bahkan mereka bisa menghemat sampai 700 juta ya, yang tadi mereka bayar limbahnya diambil, ini malah berhemat, bahkan ada keuntungan dari kerja mereka ini. Oleh karena itu kita lihat dari latar belakangnya, karena kemudian juga kebaharuan dari rancang bangun dan manfaatnya luar biasa, maka ini kami jadikan role model. Bahkan kami ingin mengajak rumah sakit di Jambi untuk mencontoh pola ini. Tiap tahun berapa limbah kita hasilkan, kemudian kita coba untuk limbah ini pada pihak ketiganya, lalu kita bayar limbah ini untuk diambil oleh mereka. Hari ini kita balikkan, bahwa ini kita memanfaatkan, kita jadikan ini suatu yang bernilai positif, sehingga ini mengurangi cost kita dalam membayar limbah itu, dan ini bisa ekonomis, bahkan bisa berhemat, bahkan bisa menambah uang daripada masyarakat. Berikutnya, kita juga melihat bahwa fenomena bahwa ketika pandemi berlangsung, bahwa banyak sekali teman-teman kita yang tidak bisa keluar rumah. Nah, ini juga perlu ada satu aplikasi saya kira yang bisa menjadikan mereka untuk bisa belanja, bisa pesan barang apapun dari rumah mereka. Ini kita punya aplikasi, yaitu Belanjo Co-ID ya. Ini juga kita terapkan untuk teman-teman yang di daerah Jambi. Kemudian juga kita tahu bahwa teman-teman di desa itu semangat sekali. Mereka punya BUMDes, desa wisata dan sebagainya. Tetapi selama ini belum terintegrasi mereka. Kesannya mereka itu hanya membuat desa wisata, nanti orang selfie di sana, hanya itu gitu. Tidak bernilai manfaat dan tidak ada keuntungan untuk desa mereka. Maka kita punya inovasi Dewiku Jelita ini adalah untuk desa-desa yang kita ingin terintegrasi mereka dalam membuka usaha wisata di desa itu. Dengan contoh, ada infrastrukturnya, ada kulinernya, ada homestay-nya, sehingga mereka datang ke desa itu sudah lengkap. Ada produk-produk turunannya. Contoh Desa Tangkit itu. Di situ ada homestay, ada kulinernya lengkap. Sehingga ketika orang berkunjung ke desa itu, dia menemukan semua ada di situ gitu. Nah, kita mencoba untuk meramu satu kawasan wisata yang terintegrasi, Pak. Walaupun itu desa. Ya, selama ini tidak, mereka berkunjung ke sana, ada air terjunnya, foto, mereka pulang. Nah, ini kita dilatih teman-teman di situ juga untuk membuat produk-produk yang kulinernya juga dari situ. Nah, itu maka alhamdulillah ini Pak Menteri sudah berkunjung ke sana, Pak Menteri Pertanian, dia lihat langsung kondisi bagaimana petani nanas kita itu
desanya desa wisata, lalu ada produknya juga dimunculkan di situ, lalu juga ada tempat-tempat yang mereka bisa lebih lama di situ. Kemudian juga Samsat Bertandang ini juga aplikasi kita, Pak Ibu. Kenapa? Karena kita menemukan ada 2,3 juta kendaraan yang terdaftar, tetapi mereka tidak mengurus kelengkapannya. Hanya ada 665.000 yang diurus. Nah, ini teman-teman Samsat mencoba untuk datang ke rumah-rumah warga, ya, mencari titik, mencari informasi agar mereka bisa mendata ulang mereka itu. Nah, alhamdulillah ini aplikasinya sudah dimunculkan, sudah berdampak positif saya kira, karena jujur saja pasti banyak kita punya kendaraan-kendaraan yang mungkin tidak terupdate lagi. Nah, ini penting agar pajak-pajak ke depan bisa kembali kita munculkan. Alhamdulillah ini sudah ada peningkatan, ini baru kita coba, sudah mulai peningkatan, dan 3 tahun ini insya Allah kita bisa menemukan semua objek pajak kendaraan kita. Kemudian juga berikutnya ada TIPES, Pak, Televisi Informasi Perkoperasian Sepusi Jambi. Ini juga teman-teman yang pelaku koperasi juga ingin selama musim pandemi ini koperasi juga mesti hidup. Informasi modal, informasi produk dan sebagainya, sehingga satu aplikasi ini mengupdate teman-teman pelaku koperasi sehingga mereka tidak diam selama pandemi, mereka juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, kemudian juga strategi peluang dan tantangan kita pasti banyak. Ya, pertama kita punya bonus demografi ke depan. Saya kira ini perlu kita akan bersiap diri untuk menggunakan anak-anak muda kita untuk bekerja ke depan. Kemudian juga kami juga sudah menyiapkan banyak program ke depan sehingga anak muda kita bisa terakomodir di ke depannya. Tantangannya pasti ada. Kemudian juga ini strategi dan upaya inovasi kami, Pak. Pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas berbasis inovasi. Dan berikutnya memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan, ekonomi hijau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Yang keempat, menerapkan peraturan daerah Jambi nomor 2 tahun 2020 tentang inovasi daerah. Yang kelima, melaksanakan kerjasama pengembangan iptekin dengan perguruan tinggi dan perusahaan industri. Ibu saya hormati, kami sadari bahwa inovasi ini nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman yang tadi sudah luar biasa. Tapi kami mencoba mengangkat apa yang mungkin kami angkat sebagai orang yang dipilih oleh rakyat hari ini. Kami ingin juga mencoba untuk merubah pola pikir masyarakat, mendesain ke depan agar tercipta suatu pikiran yang kolaborasi, sinergitas yang baik ke depan antar sesama OPD, perguruan tinggi, dan semua stakeholder sekira ke depan untuk bekerja sama. Dan akhirnya tentu dengan kebersamaan akan melahirkan sebuah hasil kerja yang baik ke depan, saya kira. Itu mungkin saya kira, Pak Ibu kami hormati, terima kasih, dan tim penguji yang berbahagia. Mohon maaf, kami mungkin bukan diuji, tapi kami ingin kami diberikan ilmu mungkin Pak pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin Bu, nayangan video sedikit Bu, izin. Ya, sebelum masuk ke menjawab mungkin izin. Videonya.